Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi dalam hal ini hukum acara perdata di mana di pertemuan pendahuluan yaitu tentang bagaimana pengertian hukum acara perdata, kemudian azas-azas hukum acara perdata, dan sumber-sumber hukum acara perdata. Terus apa namanya kompetensi pengadilan dan kekuasaan mengadili. Dalam hal ini saya akan memulai dulu dengan materi ini yang mana tujuan dari pembelajaran ini mahasiswa mampu lagi menjelaskan pengertian hukum acara perdata, kemudian sejarah lahirnya hukum acara perdata, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum perdata formil dan hukum perdata material. Nah, di sini kajiannya nanti ada pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, azas-azas hukum acara perdata, kekuasaan mengadili, kompetensi pengadilan yang mengadili perkara-perkara perdata. Di sini dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode pemaparan melalui ceramah, kemudian di sini ada jawab kuis dan tanya jawab. Di dalam hukum acara perdata ini ada beberapa tahapan kita dalam mempelajarinya, yaitu tahapan yang pertama yaitu dalam ruang lingkup pendahuluan. Di pendahuluan ini adalah tadi sudah saya jelaskan, yaitu dalam pengertian hukum acara perdata, azas-azas hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, dan kekuasaan mengadili. Kemudian bagaimana proses mengajukan suatu gugatan atau permohonan. Kemudian bagaimana pemeriksaan di persidangan, kemudian pembuktian, putusan dalam pelaksanaan putusan, dan upaya hukum terhadap putusan. Baiklah, di sini saya mulai dulu mengenai pengertian hukum acara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Lebih konkret dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan dari putusannya. Menurut Retno Wulan Sutantio, hukum acara perdata disebut juga dengan hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material. Nah, menurut Wiryono Projodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau oleh hakim sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Menurut R. Susilo, hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yaitu kumpulan peraturan hukum yang menetapkan cara memelihara hukum perdata material karena pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hukum perdata material itu, atau dengan perkataan lain, kumpulan peraturan hukum yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan persengketaan di muka hakim perdata, supaya memperoleh suatu keputusan daripadanya, dan selanjutnya yang menentukan cara pelaksanaan putusan hakim. Jadi kita tarik kesimpulan dari pengertian
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang memiliki karakteristik. Yang pertama, menentukan dan mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material. Kemudian menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara di muka persidangan atau di muka pengadilan, mulai dari mengajukan gugatan, pengambilan keputusan, sampai pelaksanaan keputusan pengadilan. Sifatnya mengikat ya, hukum acara perdata ini adanya perkara bergantung pada inisiatif penggugat. Sejarah dan sumber hukum acara perdata. Kita lihat sejarah hukum acara perdata ini, yaitu sebelum tanggal 5 April 1848, hukum acara perdata digunakan di pengadilan gubernmen bagi golongan bumi putra untuk di kota-kota besar di Jawa adalah BRV, hukum acara bagi golongan Eropa. Untuk luar kota besar Jawa digunakan beberapa pasal dalam Stablat 18, 19, sampai 1820. Pada tahun 1846, Ketua Mahkamah Agung Ogretstof Mr. H.L. Richards tidak setuju hukum acara perdata bagi golongan Eropa, maka digunakan golongan bumi putra tanpa berdasarkan perintah undang-undang. Nah, Gubernur Jenderal J.J. Rousseau menugaskan Richards untuk membuat rancangan reglemen tentang administrasi polisi dan hukum acara perdata dan pidana bagi bumi putra. Baik, pada tahun 1847 rancangan selesai dibuat, eh, tetapi J.J. Rousseau mengajukan keberatan, yaitu pada pasal 432, yaitu pengadilan yang meriksa perkara perdata untuk golongan putra menggunakan hukum acara perdata yang diperuntukkan untuk golongan Eropa. Nah, rancangan itu terlalu sederhana karena tidak dimasukkan lembaga intervensi, kumulasi gugatan, penjaminan, dan reka sivil seperti yang termuat dalam BRV. Tanggal 5 April 1848, setelah melakukan perubahan dan penambahan, maka rancangan itu ditetapkan dengan nama Ines Reglement atau kita kenal yang IR, yang tetap dengan stablat ya 1848 sampai 16 dan disahkan tanggal 29 September 1849 dengan stablat 1849 sampai 63. Tahun 1927 berlakulah di sini RBG, yaitu Reglements for the Buiten Western, yaitu hukum acara perdata bagi golongan bumi putra di luar Jawa dan Madura. Sebelumnya berlakunya peraturan tentang susunan kehakiman dan kejaksanaan pengadilan tahun 1941 terjadi perubahan nama IR menjadi HIR atau Hussein Inland Reglement dengan sablat 1941-44 yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Pada saat ini, dengan pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang 1945 telah diamandemenkan, yang keempat, HIR dan RBG masih berlaku sampai saat ini. Sepanjang belum ada aturan lain, maka masih berlaku. Jadi perbedaan dalam HIR dan RBG ini adalah HIR dan RBG ini bunyi pasal-pasalnya sama, ini isinya cuman pasalnya saja yang berbeda. Tapi bunyinya sama. Yang HR untuk berlaku Jawa dan Madura, dan RBG adalah untuk di luar Jawa dan Madura. Nah, kita lihat sumber-sumber hukum acara perdata di zaman Republik Indonesia saja. Di sini yang saya sebutkan tadi yaitu melalui pasal 2 aturan peradilan Undang-Undang Dasar 45, sepanjang belum ada aturan yang lain yang menentukan, maka aturan ini masih berlaku sampai saat ini. Itu ada IR, RBG, Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 2 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang tentang peradilan umum, kemudian Nomor 5
tahun 86 Tata Usaha Negara, nomor 31 tentang peradilan militer, Undang nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, kita Undang Hukum Perdata tentang pembuktian dan kadaluarsa, jurisprudensi, surat edaran Mahkamah Agung, hukum adat, doktrin, perjanjian internasional. Fungsi hukum acara perdata di sini adalah melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material dengan perantaraan kekuasaan negara atau peradilan. Kita lihat lagi di sini masuk kepada azas-azas hukum acara perdata. Di sini ada azasnya hakim bersifat menunggu, hakim bersifat pasif, sifat terbuka persidangan, mendengarkan kedua belah pihak, putusan harus disertai dengan alasan, beracara dikenakan biaya, tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu hakim bersifat menunggu. Terdapat suatu adagium yang berbunyi nemo judex sine actor. Apabila tidak ada perkara, maka hakim tidak ada. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang ditujukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian dari dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum pencari keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian kita kenal lagi istilah ius curia novit. Apa itu? Hakim dianggap tahu akan hukum. Apabila tidak ada hukum, hakim harus melakukan penemuan hukum. Ahli dipanggil hakim untuk membantu memecahkan suatu masalah. Di dalam gugatan, isi gugatan itu yang kedua ya, sifat asasnya hakim bersifat pasif. Hakim bersifat pasif di sini yaitu dalam hal mengakhiri sengketa, apabila para pihak sepakat mengakhiri sengketa, maka hakim tidak dapat menghalang-halanginya. Dilihat di sini hakim bersifat pasif ini, hakim tidak boleh uh, mempengaruhi apapun keinginan dari para penggugat. Nah, pasal 178 HIR, pasal 178 ini waktu musyawarah hakim wajib karena jabatannya, karena hakim wajib mengadili segala tuntutan. Nah, dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. Jadi di sini hakim hanya mengikuti proses persidangan yang mana hakim bersifat pasif di sini. Apakah para pihak banding atau tidak tergantung dari para pihak. Apapun yang dilakukan oleh hakim itu adalah tergantung dari para pihak. Dalam HIR tidak sepenuhnya hakim bersifat pasif, tetapi pada prinsipnya hakim bersifat pasif selalu selaku pimpinan sidang hakim aktif. Pasal 119 memberikan pertolongan, 32 memberikan nasihat, 195 memimpin eksekusi. Hal ini berada di BRV dan BRV hakim benar-benar bersifat pasif karena yang berperkara menurut BRV harus pengacara atau advokat. Kemudian sidang terbuka untuk umum. Setiap sidang boleh disaksikan oleh semua orang untuk memungkinkan masyarakat mengontrol jalannya persidangan, sehingga hakim berlaku objektif atau sosial kontrol. Pasal 19 ayat 1 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 179 ayat 1 317 HIR, Pasal 190 RBG mensyaratkan bahwa apabila sidang tidak terbuka untuk umum, maka batal demi hukum. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4, sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum. Rapat pemusyawaratan hakim bersifat rahasia. Masih sidang terbuka untuk umum ya. Pasal 19 ya dasar hukumnya. Kemudian pasal 179 HIR ya, di mana setiap putusan hakim harus dibacakan di muka persidangan, di muka umum. Ya, tujuannya agar hakim dalam mengadili benar-benar objektif. Yang keempat, mendengarkan kedua belah pihak. Ya, pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan dalam mengadili perkara harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak
untuk mengemukakan pendapatnya. Kita kenal Audi et altera partem. Hakim tidak boleh membenarkan pernyataan satu pihak sebelum mendengarkan pihak yang lain. Kedua belah pihak yang bersangkutan harus diperlakukan sama oleh hakim karena hakim mengadili perkara berdasarkan hukum azas objektivitas. Hal ini untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan. Kemudian yang berikutnya, putusan disertai dengan alasan. Dasar mengadili pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal 184, pasal 319 AYR, pasal 195 RBG. Setiap putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan yang cukup dan sempurna. Pasal 25, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan atau argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya. Kemudian yang keenam dikenakan biaya. Pasal 4 eh, ayat 2, pasal 5 ayat 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 191, kemudian pasal 182, penggunaan biaya disebutkan dalam putusan. Pasal 237, 273 RBG cuma-cuma. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Pemeriksaan secara langsung, pasal 103 HIR, 147 RBG, kemudian kuasa khusus, kuasa tidak boleh gugat lisan. Kekuasaan kehakiman. Nah, untuk kekuasaan kehakiman kita masuk ke materi selanjutnya. Sampai di sini dulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.